Halo pemirsa El Sinta TV, senang sekali saya Rabet dapat hadir kembali di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Saat ini saya sudah berada di Jalan Bambu Kuning 3, Pondok Petir, Bojongsari, Depok, tepatnya di Pondok Pesantren Riyadul Quran. Nah sekarang Kisi-Kisi mau mengajak pemirsa nih untuk melihat budidaya ikan hias. Daripada penasaran ikan hias apa yang dibudidaya dan bagaimana liputannya, ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lagi seru banget ngobrol kayaknya. Iya. Nggak apa-apa, saya ini berenggus ini ikut ngobrol ya. Nah pemirsa nih, di sini nih kayaknya tempat master ikan hias ya. Nah, sebutin dong maksudnya nih di sini budidaya ikan hias apa? Siapa nih yang mau ngomong? Ustadz, Pak Sofyan yang disebut, yang dikenal nama ininya apa? Ki apa? Ki Balong. Ki Balong. Pak Haji atau yang mana nih? Ustadz aja, Pak. Ayo Ustadz, silakan Ustadz. Siap. Jadi di sini kita Pondok Pesantren Riyadul Quran ini berwirausaha atau kita buka usaha ternak ikan hias gitu, diantaranya ada neon tetra, kemudian juga kardinal, kemudian sama red nose sementara ini gitu. Ya, jadi nanti selanjutnya kita sih pengennya lebih berkembang lagi gitu kan. Nah ini juga memang berdasarkan kita belajar dan mencontoh dari ini apa bos kita nih. Wih deh. Kita dia ahlinya ahli. Ahlinya ahli ya? Iya. Diam-diam ternyata bos juga. Wow, bukan main. Nah ngomong-ngomong nih, yang melatar belakangi budidaya ini tentu ada histori, sejarah ceritanya. Iya. Iya, ceritanya nih gimana nih bisa ada budidaya ikan hias Ya, ceritanya kan, tetra ini? ya sebetulnya waktu itu kita memang berencana memang ada buka usaha gitu kan. Tapi ternyata ketika ada santri yang mesantren di sini berbicara dengan saya, menyampaikan bagaimana kalau buka usaha ikan hias gitu. Nah alhamdulillah saya diarahkan ke Pak Haji Rodi gitu. Ini bos saya nih, guru saya juga nih dia sebetulnya. Amin. Biasa gitu kan. Oke. Gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai saat ini sudah Gimana udah lanjutin aja? Ya, sudah 1 tahun kita membidangi ini usaha ikan hias ini gitu. Nah, itu kan sejarah, Ya. historinya. Nah, tentunya ada alasan ya kan. Ya. Kenapa memilih untuk budidaya ikan hias si neon ini ya, tetra ini? Kenapa nih? Wah, saya mau milih budidaya ikan ini nih. Iya. Apa alasannya? Karena memang sebelum kita membidangi ikan hias ini, kita juga pernah usaha ikan konsumsi, tapi ternyata lebih banyak menguras tenaga, gitu kan, menguras tenaga juga modal. Nah ternyata ketika saya mempelajari ini, gitu kan, kayaknya lebih enak gitu kan, lebih menguntungkan gitu. Kemudian juga banyak luang waktu yang kita bisa gunakan gitu. Di samping kita mengurus dan juga banyak waktu luang gitu. Artinya kalau seperti pesantren kayak saya di sini, itu waktu-waktu yang luang itu bisa buat mendidik santri gitu kan. Dari sisi-sisi waktu yang kosong kita buat mengajar mereka atau belajar mengajar di Pondok Pesantren Riyadul Quran ini gitu. Oh, berarti dari sisi apa ya? Sisi bisnis itu oke. Oke. Nah, yang ngomong-ngomong nih kan ini masternya nih, guru nih, segala guru nih. Nah, nih masnya ini spesialisasinya di apa nih? Pembesaran. Kalau saya di pembesaran. Pembesaran. Masnya? Pembesaran. Ini nggak usah ditanya lah ya gurunya. Iya. Nah, kemudian kan tadi bisnisnya nih oke menjanjikan ya. Iya. Perawatannya itu gampang atau enggak sih? Ya yang saya ketahui sebetulnya nggak terlalu sulit, berarti gampang gitu kan. Oke. Wah, nanti kalau di lapangan ya ini ahlinya ahli juga gitu kan. Artinya dari keilmuan yang dikembangkan dari Bapak Haji Rodi gitu kan. Ya alhamdulillah yang mengembangkan keseharian ini ya alhamdulillah sudah pada bisa lah gitu kan. Sudah bisa diandalkan gitu. Ngomong-ngomong nih saya mau nanya nih dari gurunya guru nih. Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Haji ya. Nih, dari tadi ngomong kayaknya kan dari sisi bisnis nih, prospek oke ya. Ini oke-nya gimana nih? Apa bener-bener oke banget? Oke atau emang bener gimana nih? Jadi kan saya penasaran juga nih. Buat saya di sini ya kan, memang sudah 50% petani ikan hias. Jadi sudah sangat oke kan gitu. Oke banget ya. Masih menjanjikan ya apa ya? Mungkin dari sisi apa? Permintaannya besar.
breeder atau pembudidayaan masih terbatas gitu ya? Atau gimana? Ya, memang sekarang permintaan juga besar, ya kan. Sekarang pembudidaya juga masih kurang. Kita kan masih butuh plasma kan gitu. Nah, start atau Kibalong lah ya. Iya. Sekarang kita ada di mana nih? Kita ada di lokasi pembenihan. 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 Nah, di sini nih ada ikan apa aja nih? Kalau di sini ada ikan rednus, kemudian ada ikan kardinal. Jadi sementara ini neon baru sedikit yang kita kembangkan, neon tetra. Oke. Nah, tapi ini lumayan banyak saya lihat di sini ya. Nah, di sini kan saya lihat apa dalam satu ini ya, apa akuarium lah sebutannya ya. Betul. Ini ada ketentuan maksudnya berapa banyak ikan ini? Ini kan neon tetra ya? Iya. Kardinal ya? Kardinal? Iya, kardinal. Oke. Kardinal. Saya tadi nyebutnya kardinal neon tetra. Sebenarnya sekalian mau tahu nih perbedaan dari si kardinal apa, neon tetranya apa, itu gimana nih Stat? Kalau kardinal dia dari sisi strip merahnya gitu kan atau corak merahnya dia full. Gitu, kalau kardinal, tapi kalau neon itu biasanya setengah. Jadi warna merahnya setengah. Oh, di bagian yang Betul, ininya di badan. tengahnya. Betul. Oke, ngomong-ngomong masalah ini perawatan semua dari penggantian air dan sebagainya ini masuk ke dalam kategori yang maksudnya sulit atau enggak? Kalau pakai akuarium seperti ini memang lebih lebih banyak perhatiannya gitu ya, karena memang pergantian airnya juga bisa 4 hari sekali, bisa juga seminggu sekali. Gitu. Beda di pembesaran nanti. Gitu. Kalau di akuarium seperti ini. Dan kapasitasnya kan memang kalau akuarium itu satu akuarium itu 500 ekor. Satu akuarium 500 ekor. 500 ekor kapasitas. Oke Mas, sekarang nih kita mau dikasih tahu tentang proses apa nih di akuarium ini. Ini akuarium ini untuk breeding ikan kardinal dengan cara disatuin kalau dari semua. Oke, ini dicampur antara si jantan sama Jantan. betina atau gimana? Iya dicampur dengan jantan betina. Si jantannya nanti berapa, si betinanya nanti berapa. Oh, Ada setannya. itu gimana maksudnya proses kayak perbandingan itu, apakah harus sama atau gimana? Jadi di sini tuh tergantung maunya ikan. Setannya di sini saya pakai yang standar, betinanya 100 ekor, si jantannya 125 ekor. Oh gitu. Tapi emang harus kondisi jantan itu harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Nah biasa kalau untuk proses ini nih, itu di usia berapa? Di usia biasanya kalau ini 4 bulanan untuk siap jadi biang. 4 bulanan baru siap jadi biang. Heeh. Oke, nah kemudian nih saya lihat ada kayak semacam jaring-jaring ya. Ini apa dan fungsinya ini buat apa Mas? Ini namanya net. Apa? Net. Net. Oke. Net jaring ikan. Nanti ini buat penampungan telur. Penampungan telur. Telurnya nanti di dalam. Oh, bentar. Ini kan proses kayak apa ya? Kayak pembenihan ya? Pembenihan. Nah, itu untuk menghasilkan telur itu, misalnya kita naruh nih jantan sama betina hari ini. Nah, proses untuk penjadian telurnya itu berapa lama? Sehari. 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 Sehari Tiap hari dia nelur. Setiap hari nelur. Setiap hari nelur. Biasanya banyaknya telur itu berapa? Tergantung. Nyampe ribuan. Rata-rata. Rata-ratanya paling 1000-an.
Dari satu jantan satu betina 1000-an. Kalau satu jantan satu betina kurang tahu. Oh, Soalnya ini sistemnya sistem satuan, gabungan gini ya. gabungan. Nah ini kalau untuk proses yang pembedian gini emang ini ya dia bisa gak kira-kira gini? Ini kan contoh yang pemirsa kan digabung ya. Misalnya di satu-satu nih satu tempat, ini si jantan, si betina itu bisa atau Enggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau hanya 2 itu nggak bisa. bisa. Harus bareng-bareng rame-rame gini. Dia jadi milih nanti jodohnya. Jadi prosesnya itu dia milih. Prosesnya milih. Oke, nah ini gimana sih maksudnya yang kembali lagi nih tadi bisa masalah telur. Prosesnya nih, misalnya kan ditaruh 1 hari telur kan ya. Nah, kemudian gimana prosesnya bisa langsung masuk ke yang jaring ini? Nanti telurnya masuk makanya dikasih ini nih. Apa tuh? Seperti kayak ibarat kata ini rumput laut tempat dia nanti main. Ini apa sih? Dari apa bahannya? Karung. Oh, jadi bahannya ini dari kayak semacam karung. Ya? Bahan-bahan karung. Ini buat apa tadi? Buat nanti dia bermain di situ. Oh, saat ini ya, saat perkawinan mungkin ya. Jadi bermain di sini. Bermain di situ. Nah, jadi emang ini posisinya harus ada di atas yang jaring itu. Iya. Biar dia nanti ngumpulnya di sini, nelurnya di sini. Oh, jadi triknya gitu. Harus di atas. Jadi setelah dia proses perkawinan, jadi telurnya langsung jatuh ke bawah ini. Oke Mas, sekarang mana nih? Coba untuk hasil. Ini oh hasilnya. ini yang telurnya ini. Telurnya ini. Wah banyak tuh ternyata ya. Nah ini ngomong-ngomong nih saya lihat di sini ada daun apa nih Mas? Daun ketapang. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk menetralisir air. Untuk menetralisir pH, juga rendahin pH. Oh gitu. Nah untuk apa kita ngasih nih daun ini di tempat yang ada telurnya itu maksudnya gini, daun ini memang dikhususkan untuk akuarium yang ada telurnya atau bebas tanpa tempat ada telurnya itu Harus boleh? yang ada akuariumnya, yang ada telurnya. Oh yang ada telurnya? Yang ada telurnya. Pokoknya intinya ada telur harus ada Daun daun ketapang. ketapang. Nah ini berapa lama ini maksudnya proses didiamin gini? Sehari sudah menetas. Sehari? Dalam waktu sehari sudah menetas menjadi larva. Oh, cepat ya prosesnya? Prosesnya cepat. Untuk proses kawinan itu 1 hari? 1 hari nelor. Nelor 1 hari jadi larva. Larva? Nah fungsi daun ketapang ini nanti larvanya nempel di atas, di daun ketapang. Oh, oke. Jadi fungsinya banyak daun ketapang. Jadi daun ketapang ini fungsinya selain untuk menetralkan pH ya, pH, dia untuk menampung jadi ke atas tuh larvanya tuh. Benar. Ustadz, sekarang nih kita ada di tempat apa nih? Ini tempat pembesaran. Tempat pembesaran. Semua jenis dari ikan neon tetra, kardinal, sama apa tuh? Menkes tadi ya? Oke, nah ini saya mau tanya-tanya nih detail masalah dari kapasitas kolam ini ada spesialisasi untuk pembesaran nggak butuh nanya-nanya detailnya deh? Spesialis. Iya, yang tahu-tahu detailnya dah. Gimana? Kalau ini kan kapasitas luas dari kolamnya kan 2 meter. 2 kali 1 ya. 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, kemudian isinya pun memang lebih banyak gitu. Bisa kapasitas 10.000. Bisa kapasitas 10.000, bisa juga kapasitas 8.000. Tergantung kita lah yang yang mengisi daripada kolam ini gitu kan. Berarti ini maksudnya dalam satu kolam ini kan ada bermacam-macam nih, misalnya kayak taruhlah 8.000 sama sekian. Nah itu ada penentu gak dari sisi maksudnya untuk panennya, apakah lebih dari 8.000 lebih memperlambat atau gimana? Enggak, sebetulnya sama aja gitu. Cuman memang kalau agak sedikit pertumbuhannya dia lebih cepat karena ruang geraknya kan gitu kan. Ya adapun kalau kita mau ambil yang banyak juga nggak apa-apa gitu. Cuman nanti pakannya juga harus lebih diperhatikan gitu. Oh, oke, ngomong masalah pakan. Iya. Kalau untuk
pembesaran ini sama kayak tadi apa awal tadi ya, Iya. pembenihan itu pakannya sama atau enggak? Beda. Kalau tadi kan kapasitasnya kalau di akuarium itu kan 500 ekor. Oke. Ya 500 ekor itu kalau kita kasih kutu air, karena pakannya kan ada yang pakai kutu air, itu 1 sendok. Nah, minimal 1 sendok atau ya setengah gelas kecil. Tapi kalau 500 aja sudah 1 sendok, lalu bagaimana kalau kapasitasnya 8.000 dan 10.000? Tinggal dikalikan saja. Oh, apa kuantitasnya banyaknya, Betul. tapi jenisnya sama. Betul, jenisnya sama. Oke. Nah, kalau untuk budidaya ini nih, tentu kan ada kayak semacam apa ya, hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya. Misalnya dari sisi limbah kematian dan Ya. sebagainya. Nah, ini cara kita untuk meminimalisir hal-hal seperti itu gimana, Sir? Nah, kalau itu nanti kan di sini ada teknis di lapangan nih. Oh, Iya. ada bagiannya lagi. Nanti ada bagiannya lagi. Oke, oke. Nanti dia ini akan menjabarkan secara mendetil lah. Oh, Gitu. oke. Karena memang dia yang lebih aktif di kolam ini. Tempat pembesaran ini ya? Pembesaran ini. Oh, ajak saya hari. deh. Ajak saya sekarang pengen nanya-nanya tentang yang tadi nih. Kan penasaran belum terjawab nih. Mungkin Iya. jadi pemirsa juga mau tahu kan. Iya, Oke, iya. sama siapa nih? Sama Mas Iwan. Mas Iwan. Nah, coba Mas Iwan Ah, nanti yang Mas, jangan sebentar ya waktunya. Iya. boleh. Nah, tadi saya nanya-nanya sama Ustadz nih. Ini kan kalau kita budidaya ikan taror misalnya kayak neon petra, kayak karbin lagi nih ya. Ada hal-hal yang kita tidak inginkan, mungkin dari sisi jumlah kematian itu banyak sesuai yang kita harapkan ya. Nah, itu gimana nih hal-hal untuk meminimalisir hal seperti itu, apa aja yang harus diperhatikan? Ya, satu kebersihan kolam ya, yang harus diperhatikan, karena kalau kolam itu terlalu kotor, amoniaknya banyak, jadi si ikan juga terganggu, oksigennya kurang. Oh, Kebersihan kolam itu Nah, utama. kayak gini mungkin ya? Nah, dan kedua, pakannya juga jangan sampai kurang. Oke. Nah, kalau untuk pakan itu sendiri biasa sehari berapa kali yang apa? Yang bagus lah, Nah, untuk pakan biasanya dikasihnya pagi sama sore. pagi sama sore. Nah, Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung besar kecilnya ikan. Kalau yang masih terlalu kecil, 2 kali nggak apa-apa. Kalau udah agak besar, bisa 3 kali. Karena kebutuhan makan dia kan lebih tinggi kalau semakin besar. oh, lihat dari sisi ukurannya Iya. ya. Oke, itu kan dari sisi pakannya ya. Nah, ini kemudian dari sisi untuk airnya ini kan ya. Ini kan pertama dari sisi kejernihan beda. Mungkin ini ada dicampur ada Daun ketapang. Nah, ini ada ketentuan maksudnya langsung dari usia sekian dikasih daun ketapang. Kalau tadi untuk pembenihan kan ketika ada telur ya, jadi kan lavanya itu muncul nempel di daun ketapang itu ya. Iya. Nah, kalau ini maksudnya apa nih? Untuk menstabilkan pH aja setelah bibit dari bawah tadi ditaruh kemari, itu udah harus dipakein daun ketapang buat stabilkan pH. Dan enaknya di sini untuk sistem pakai kolam ini kita pakai filterisasi. Oh, oke. Selain aerator, kita pakai filterisasi. Dari pagi sampai sore itu kita nyalakan buat menjenerikkan air. Dan kedua pakai venturi juga. Oke, Ustadz, tahu Kibalong lah ya. Tadi kan sudah diajak nih masalah dari pembenihan terus pembesaran ya. Nah, ini kira-kira nih rata-rata total ketika panen dari satu farm ini ada berapa banyak sih? Kalau panen Hmm? panen ini enggak memang
nggak sekaligus ya. Gimana tuh? Artinya bahasanya step by step ya. Jadi tidak langsung semuanya diangkat, enggak. Nanti juga digilir bahasanya gitu kan. Nanti per 2 minggu gitu. Kalau sudah memang ukurannya panen nanti akan digilir per 2 minggu. Makanya bibit itu turun ke sini enggak enggak berbarengan. Gitu. Biar nanti sirkulasi penjualannya itu terus berantai gitu kan. Mungkin diatur cara itu gitu agar apa ya, nggak terputus ya, ada terus gitu ya. Kira-kira rata-rata per siklus lah. Per siklus itu misalnya 2 minggu ya. Itu berapa ribu ya? Ya kalau per minggu nanti tergantung ikan yang sehat atau normal gitu ya. Ya kalau lagi normalnya memang dalam per 2 minggu itu yang dari sirkulasi tadi itu kita bisa panen penjualan bisa 10.000 ekor. Bisa juga terkadang 5.000 ekor. 5.000 ekor ya. Jadi, tergantung bagus dan tidaknya ikan. Oke, juga harus ada kayak QC-nya juga ya, kayak quality control, dilihat dulu sebelum siap untuk dijual ya. Ngomong masalah jual panen ini gimana nih masalah permintaan pasar, apakah selama ini kayak semacam tertutup atau justru kekurangan nih hasil panen kita terhadap permintaan pasar yang ada? Ya, setahu saya begini, yang saya rasakan saat ini memang petani belum begitu banyak gitu. Kemudian permintaan pasar juga kan memang ini bukan hanya di nasional, tapi juga memang skalanya internasional. Artinya berarti ekspor ke luar negeri ada. Gitu. Dan bahkan bukan hanya 1-2 negara yang membutuhkan ikan-ikan yang sedang kita ternak. Berarti untuk prospek, artinya dari sisi proses bisnis ini cukup menjanjikan ya? Iya. Seperti yang tadi saya singgung juga sama rekan yang tadi di pembesaran juga, artinya permintaan pasar banyak, artinya yang dipanen artinya breeder itu terbatas. Jadi gimana caranya? Ini merupakan salah satu ladang atau peluang yang cukup bagus ya. Iya. Oke, nah kemudian nih kalau misalnya tadi pasar, tentunya kita bicara masalah spesifik nih penjualan. Nah biasa penjualan ini gimana sistemnya? Apakah lokal atau memang sistem ekspor gitu? Kita ekspor. Gitu biasanya. Apa nih negara-negara yang paling banyak permintaannya? Kayak China gitu kan, kemudian juga kayak India gitu, terus juga Singapura, kemudian juga Eropa juga ada. Eropa juga ada? Eropa juga ada. Oke. Cukup banyak juga ya? Iya. Ternyata artinya ketika orang yang belum tahu ini mungkin ikan dilihat dari wujudnya kecil, tapi ternyata ini udah mainannya ekspor ya? Betul. Nah kemudian nih itu ekspor udah, gimana cara orang ingin maksudnya membeli atau mungkin bisa melihat semacam, saya mau tahu dulu dong, bisa gak nih saya mau belajar cara budidaya breeding ikan hias misalnya neon tetra atau cardinal ini tuh. Pertama, nomor teleponnya berapa, disebutkan pemirsa? Jadi kalau ada yang memang mau usaha ikan hias seperti ini gitu kan, pada dasarnya kita juga harus berpartner dulu. Jadi sebelum saya berikan nanti ini, kita juga nanti harus berpartner, karena memang dari partner itulah nanti akan ada informasi. Jadi jangan sampai kita, saya coba, tapi kita untuk cara menjual kita kebingungan. Iya benar. Makanya nanti kalau ada yang mau belajar dan kemudian nanti ingin tahu gitu kan seperti apa yang usaha, nanti boleh silakan hubungi nomor saya gitu kan 0812 1451 3434. Atas nama Sofyan Hadi. Atau misalnya pengen lihat nih langsung, tadi kan katanya pelatihan, ya kan? Iya. Sebelum ngelihat langsung pelatihan tuh bayar nggak? Kalau pelatihan setahu saya, karena saya pun didapatkannya dulu nggak bayar gitu kan. Jadi nggak apa-apa dong kalau kita bagi-bagi ilmu ya. Nah, nanti kan semakin banyak yang bergerak usaha di bidang ikan hias, jadi kita makin saling menguntungkan sebetulnya. Betul. Itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri nanti kebutuhan pasar atau kebutuhan internasional banyak gitu, kita petaninya nggak ada. Nah kan ini repot juga. Gitu. Harus saling mengisi. Bekerja sama dalam hal yang bermanfaat. Dan salah satunya dari bisnis ini ya.
Nah kemudian tadi kan untuk informasi alamat lebih lanjut Ya, bisa nanti hubungi nomor Bisa, telepon yang nomor telah saya disebutkan tadi Pak Sofyan ya. Baik, baik. Oke, nah kemudian mungkin nih apa harapan-harapan ke depan dari Ustadz mengenai usaha budidaya ini seperti apa sih ke depannya? Ya harapan saya sih dengan budidaya ini yang pertama memang untuk kebutuhan kita sendiri, artinya kebutuhan saya pribadi dengan anak-anak pesantren Riyadul Quran itu diantaranya. Yang keduanya juga kita ingin masyarakat atau orang-orang yang ingin selama ini belum ketemu usaha gitu kan, semoga juga mereka ingin ada keinginan untuk usaha ini gitu, karena usaha ini menurut saya tidak memakan tenaga yang besar, hanya butuh kesabaran saja. Betul. Gitu. Kesabaran, keuletan. Gitu. Oke, Masya Allah nih Ustadz, hari ini saya dapat ilmu baru tentunya tidak sedikit banyak nih. Iya. Dari mulai diajak dari apa pembenihan, pembesaran mengenai peluang-peluang ini yang memang insya Allah menjanjikan ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan waktu, tentunya Ustadz juga sudah meluangkan waktu bagi tim kisi-kisi pada kali ini ya. Semoga harapan-harapannya dan tentunya usaha budidaya ikan hias ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan tambah sukses. Dan juga ini ada yang lebih nyentrik. Gitu. Apa tuh? Karena kan memang awalnya kita bangun usaha ini kan memang selama ini kan santri yang saya bina ini kan memang tidak dipungut biaya gitu. Makanya saya berusaha untuk bangun sarana usaha seperti ini. Gitu. Saya berharapan waktu itu sekecilnya lah dalam 1 bulan kita punya tabungan 1 juta lah gitu kan, paling kecilnya gitu kan. Ya, tapi ternyata alhamdulillah gitu. Jalan ya. Mungkin itu salah satu apa pengajaran kita dari sisi kemandirian ya. Betul. Personal itu sendiri ya. Iya. Oh, Jadi ya. nanti juga santri yang dididik untuk usaha kayak begini, mereka juga nanti akan estafet gitu kan. Ya, sementara ini 4 orang yang dibina. Itu 4 orang yang dibina dan alhamdulillah dari penetasan sampai pembesaran dan bahkan sudah merasakan penjualan juga sudah. Nanti yang 4 orang ini juga mereka akan mengajarkan kepada yang lain. Oke, itu istilahnya kayak apa ya? Ilmu yang bermanfaatnya akan mengalir terus-menerus insya Allah ya. Betul. Luar biasa sekali Ustaz. Nah demikian pemirsa liputan kisi-kisi kali ini bersama Pak Sofyan Hadi ya. Iya. Atau yang dikenal nama teaternya apa nih? Kibalong. Kibalong. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.